Aku tarik semua fasilitas dan aset kekayaan yang aku berikan ke suamiku. Setelah aku tahu ternyata dia diam-diam menikahi pelakor gatal yang hancurkan rumah tanggaku. Sebelum masuk ke ceritanya, absen dulu yuk dengan cara subscribe, like, dan komen di bawah. Oke, kita mulai. Dulu aku berpikir, surga bisa dibeli. Aku membelinya dengan kerja kerasku. Dengan tetesan keringat yang jatuh dari subuh hingga bertemu subuh lagi. Surga itu berbentuk sebuah rumah megah di kawasan elit. Berdiri angkuh dengan pilar-pilar putih yang menjulang seolah menyentuh langit. Dindingnya bukan sekadar tembok, melainkan benteng yang kubangun untuk melindungi duniaku, melindungi cintaku. Di dalamnya, ada taman belakang seluas lapangan basket, lengkap dengan kolam renang berair biru jernih yang memantulkan bayangan awan. Setiap pagi, aku duduk di tepi kolam itu, meminum kopiku sambil memeriksa laporan perusahaan dari tablet, sementara suamiku, Bram, masih terlelap di kamar kami yang luasnya mungkin setara dengan rumah tipe 36. Bram adalah duniaku. Setidaknya, itulah yang selalu kutanamkan dalam pikiranku. Kami bertemu saat aku baru merintis bisnis event organizerku. Dia adalah seorang karyawan biasa di salah satu perusahaan klien. Wajahnya tampan, tutur katanya lembut, dan dia selalu menatapku dengan tatapan memuja yang membuatku luluh. Saat itu, aku adalah wanita yang haus akan cinta dan pengakuan. Aku melihatnya sebagai pangeran yang akan melengkapi dongengku. Maka, setelah bisnisku meroket, setelah aku berhasil membeli perusahaan tempatnya bekerja, aku tidak ragu sedikit pun untuk menikahinya. Aku menempatkannya di atas tahta. Aku tidak ingin suamiku kelelahan bekerja. Maka, kuberikan dia posisi direktur di salah satu anak perusahaanku. Sebuah posisi yang lebih banyak diisi dengan kegiatan seremonial daripada pekerjaan nyata. Gajinya kubuat fantastis, melebihi gaji para profesional yang telah mengabdi puluhan tahun. Semua agar dia bisa menjaga gengsinya, agar dia tidak merasa kecil di hadapanku. Aku tidak ingin dia merasa seperti parasit. Meskipun pada kenyataannya, semua yang melekat di tubuhnya adalah hasil jerih payahku. Mobil sport berwarna merah menyala yang terparkir di garasi adalah hadiah ulang tahunnya yang ke-30. Aku ingat betul ekspresi wajahnya saat itu. Matanya berbinar, senyumnya merekah lebar, dan dia memelukku erat sambil berbisik. "Kamu istri terbaik di dunia, Arini." Kata-kata itu menjadi candu bagiku. Aku rela melakukan apa saja untuk mendengarnya lagi dan lagi. Aku membelikannya jam tangan seharga ratusan juta, pakaian dari desainer ternama, dan mengajaknya berlibur ke Eropa setiap 6 bulan sekali. Aku hanya ingin dia bahagia. Kebahagiaannya adalah definisiku akan surga yang kubangun ini. Tentu saja, surga ini tidak hanya untuk kami berdua. Ada ibu mertuaku, Ratih, ibunda Bram. Sejak ayah Bram meninggal, beliau tinggal sendirian di rumah peninggalan suaminya yang sederhana. Merasa iba dan ingin membahagiakan ibu dari lelaki yang kucintai, aku memintanya untuk tinggal bersama kami. Aku merenovasi sebuah paviliun di samping rumah utama, lengkap dengan perabotan mewah dan seorang asisten rumah tangga pribadi untuk melayaninya. Aku ingin beliau merasakan kenyamanan di hari tuanya. Namun, Ibu Ratih adalah teka-teki. Di depanku, beliau adalah sosok ibu yang manis dan penuh perhatian. Beliau sering memujiku. "Arini, kamu memang menantu idaman. Beruntung sekali Bram mendapatkanmu." Pujian itu terdengar tulus, namun matanya seringkali berkata lain. Ada kilat aneh yang tak bisa kuartikan. Seringkali, pujiannya diiringi dengan kalimat lanjutan yang terasa seperti duri kecil. Saat aku membelikannya tas Hermes edisi terbatas, beliau akan tersenyum lebar, membelai kulitnya yang halus, lalu berkata, "Terima kasih, Nak Arini. Tas ini indah sekali. Ibu jadi tidak enak. Ini pasti mahal sekali. Ya, untung kamu yang beli. Kalau mengandalkan gaji Bram, sampai kapanpun ibu tidak akan bisa punya yang seperti ini." Kalimat itu, di satu sisi, adalah fakta. Namun cara penyampaiannya seolah menyiratkan bahwa aku telah membuat putranya terlihat tidak berguna. Seolah kemampuanku untuk menyediakan semua ini adalah sebuah aib bagi harga diri putranya. Padahal,
Aku melakukan semua ini atas nama cinta. Aku tidak pernah sekalipun mengungkitnya. Bagiku, uangku adalah uang kami bersama. Aku mencoba mengabaikan perasaan tidak enak itu. Aku meyakinkan diriku bahwa itu hanyalah cara orang tua berkomunikasi. Mungkin aku yang terlalu sensitif. Jadi, aku semakin berusaha keras untuk mengambil hatinya. Aku membiayai pengobatannya yang mahal, mengajaknya ke salon dan spa kelas atas, dan tidak pernah absen memberikan uang bulanan dalam jumlah yang lebih dari cukup untuk sekadar jajan. Kehidupan berjalan seperti itu selama 5 tahun. Sebuah opera sabun yang sempurna dari luar. Aku sang ratu yang murah hati, Bram sang pangeran yang menawan, dan Ibu Ratih sang ibu suri yang bijaksana. Teman-temanku memuji kehidupanku. Mereka bilang aku adalah wanita paling beruntung, memiliki suami tampan yang setia dan mertua yang baik. Aku tersenyum dan mengamini semua itu, menekan dalam-dalam setiap keraguan kecil yang terkadang muncul. Benih kecurigaan pertama tumbuh dari hal yang sepele. Sebuah panggilan telepon di tengah malam. Saat itu sekitar jam 2 pagi. Aku terbangun karena haus. Aku tidak menemukan Bram di sampingku. Samar-samar, aku mendengar suaranya dari arah balkon. Suaranya sangat pelan, berbisik, seolah takut ada yang mendengar. Aku tidak bisa menangkap isi pembicaraannya, tapi intonasinya terdengar begitu lembut, begitu intim. Bukan intonasi yang ia gunakan saat berbicara dengan rekan kerja atau teman-temannya. Aku berjalan pelan ke arah pintu balkon, namun begitu aku mendekat, ia langsung menutup teleponnya. Saat ia berbalik dan melihatku, wajahnya tampak pias, terkejut. "Mas, telepon dari siapa malam-malam begini?" tanyaku, berusaha senetral mungkin. Ia tergagap sejenak. "Oh, ini, dari Pak Hendra, tim marketing. Ada masalah darurat soal proposal untuk klien besok. Maaf ya, sayang, jadi membangunkanmu." Aku mengangguk pelan, meskipun hatiku terasa ganjil. Pak Hendra adalah bawahanku langsung di kantor pusat, bukan di anak perusahaan tempat Bram bekerja. Untuk apa Pak Hendra menghubunginya langsung di jam 2 pagi untuk urusan proposal? Bukankah seharusnya menghubungiku? Lagi pula, nada bicaranya tadi sama sekali tidak terdengar seperti sedang membahas pekerjaan. Ada kebohongan di matanya. Sekecil apapun itu, aku bisa merasakannya. Tapi aku memilih untuk tidak memperpanjangnya. Aku kembali ke tempat tidur, mencoba memejamkan mata, namun perasaan tidak nyaman itu terus mengganjal. Sejak malam itu, aku mulai lebih memperhatikan. Aku menyadari pola-pola aneh yang sebelumnya kuabaikan. Ia semakin sering pulang larut dengan alasan rapat atau lembur. Padahal aku tahu betul beban pekerjaannya tidak seberat itu. Ponselnya tidak pernah lepas dari genggamannya. Bahkan saat ke kamar mandi, ia memasang kata sandi baru. Dan saat kutanya alasannya, ia hanya menjawab santai bahwa itu demi keamanan data perusahaan. Suatu hari, asisten pribadiku memberikan laporan tagihan kartu kredit bulanan untuk kutandatangani. Aku selalu memeriksa setiap transaksi, sebuah kebiasaan dari profesiku. Mataku terpaku pada sebuah nama restoran di daerah Kemang. Sebuah restoran romantis yang sering kami datangi dulu saat awal pernikahan. Transaksi itu terjadi pada hari Selasa minggu lalu, di jam makan siang. Aku ingat betul, hari itu Bram pamit untuk makan siang bersama klien dari Jepang di sebuah restoran Jepang di Sudirman. Jantungku mulai berdebar kencang. Mungkin saja ia pergi ke sana setelah bertemu klien. Pikirku mencoba positif. Tapi untuk apa? Dan dengan siapa? Aku membuka aplikasi pesan dan bertanya padanya. "Mas, Selasa lalu kamu jadi makan siang dengan klien dari Jepang?" Pesan itu hanya dibaca, tanpa balasan. Beberapa jam kemudian, barulah ia menelepon. Suaranya terdengar ceria seperti biasa. "Halo, sayang. Maaf baru balas. Tadi meeting panjang sekali." "Iya, jadi kok makan siangnya? Kenapa memang?" "Oh, tidak apa-apa. Hanya bertanya." Jawabku singkat. Aku tidak sanggup menanyakan lebih jauh. Aku takut mendengar kebohongan lain. Aku takut jawabannya akan menghancurkan surga yang telah kubangun dengan susah payah.
Perasaan was-was itu semakin menjadi. Aku merasa seperti berjalan di atas lapisan es tipis. Di permukaan, semuanya terlihat indah dan berkilauan, tetapi aku tahu, di bawah sana ada kegelapan yang siap menelanku kapan saja. Aku menjadi lebih pendiam. Senyumku terasa kaku. Bahkan saat Bram memelukku, aku merasa ada jarak yang tak terlihat di antara kami. Kehangatannya terasa berbeda. Ibu Ratih sepertinya menyadari perubahanku. Suatu sore saat kami minum teh di taman, beliau menatapku dengan tatapan selidik. Kamu kelihatannya lelah sekali. Arini, jangan terlalu diforsir kerjanya. Perempuan itu kodratnya di rumah, melayani suami. Kalau kamu terlalu sibuk, nanti Bramnya tidak terurus. Bisa-bisa dia cari perhatian di luar. Kata-kata itu diucapkan dengan nada lembut dan senyum manis, terasa seperti tamparan. Entah itu sebuah nasihat tulus atau sebuah peringatan terselubung. Aku tidak tahu. Tapi yang jelas, kata-kata itu berhasil menancapkan paku pertama di peti mati kepercayaanku. Ada sesuatu yang salah dalam duniaku. Surga yang kubeli dengan harga mahal ini ternyata memiliki pintu belakang yang menuju langsung ke neraka. Dan aku, sang pemilik surga, sepertinya menjadi orang terakhir yang menyadarinya. Aku harus mencari tahu, apapun risikonya. Keraguan adalah racun yang bekerja perlahan. Ia merayap masuk ke dalam aliran darah, menggerogoti keyakinan, dan mengubah cinta menjadi kecurigaan. Setiap hari, aku meminum racun itu sedikit demi sedikit. Setiap kebohongan kecil dari Bram, setiap tatapan menghindar dari Ibu Ratih, adalah tambahan dosis yang membuat kewarasanku goyah. Aku mencoba bertahan, mencoba percaya pada surga buatanku, tapi bisikan-bisikan dari neraka terasa semakin kencang di telingaku. Pemicunya adalah sebuah laporan keuangan dari akuntan perusahaanku. Setiap bulan, aku mentransfer sejumlah besar uang ke rekening pribadi Bram sebagai gaji direktur dan uang saku. Aku tidak pernah mempermasalahkan bagaimana ia membelanjakannya. Itu adalah haknya. Namun, akuntanku yang teliti menandai sebuah keanehan. Ada transfer rutin setiap tanggal 1, sejumlah 25 juta rupiah, ke rekening atas nama Luna Anastasia. Di kolom keterangan, selalu tertulis, pembayaran jasa konsultan interior. Nama itu asing di telingaku. Perusahaanku memang sering menggunakan jasa konsultan interior, tapi kami memiliki daftar rekanan resmi, dan nama Luna Anastasia tidak ada di dalamnya. Apalagi, transfer itu dilakukan dari rekening pribadi Bram, bukan rekening perusahaan. Jika ini memang urusan pekerjaan, seharusnya ditagihkan ke kantor, bukan kepadanya secara personal. Aku memanggil akuntanku ke ruanganku. Pak Budi, tolong carikan semua data mengenai transaksi ke rekening ini. Sejak kapan ini dimulai? Pak Budi, seorang pria parubaya yang sudah bekerja denganku sejak perusahaan ini masih berupa ruko kecil, menatapku dengan prihatin. Ia sepertinya mengerti arah pembicaraan ini. Transfer ini sudah berjalan selama 8 bulan, Bu Arini. Setiap bulan, jumlahnya sama persis. 8 bulan. Kepalaku terasa pening. 8 bulan Bram menyembunyikan ini dariku. 8 bulan uang yang kuberikan padanya mengalir ke rekening seorang wanita yang tidak kukenal. Siapa Luna Anastasia? Apa yang ia lakukan hingga pantas dibayar 25 juta setiap bulan? Hatiku menjeritkan jawaban yang paling kutakuti. Tapi logikaku masih berusaha mencari penjelasan lain. Mungkin ini investasi rahasia? Mungkin ia membantu teman lama? Malam itu, aku memberanikan diri bertanya. Kami sedang duduk di ruang keluarga, menonton film yang bahkan tidak kuperhatikan judulnya. Mas, panggilku lembut. Aku tadi lihat laporan rekeningmu. Ada transfer rutin untuk jasa konsultan interior ke seseorang bernama Luna. Itu proyek apa ya? Kok aku tidak tahu? Bram yang sedang asyik dengan ponselnya tampak terkejut. Ia meletakkan ponselnya dan menatapku dengan ekspresi yang dibuat sesantai mungkin. Oh, itu proyek kecil temanku. Dia baru buka firma desain. Jadi aku bantu sedikit. Sekalian untuk renovasi beberapa kantor cabang kita yang di luar kota. Aku lupa cerita ya? Maaf,
Sayang, banyak sekali yang diurus. Kebohongan itu begitu lancar, begitu meyakinkan. Tapi aku tahu itu bohong. Renovasi kantor cabang adalah proyek besar yang pasti melewati mejaku. Tidak mungkin aku tidak tahu. Dan ia bahkan tidak bisa menatap mataku saat mengatakannya. Ia lebih banyak menatap layar televisi yang mati. Hatiku hancur. Ini bukan lagi sekadar kecurigaan. Ini adalah konfirmasi. Ia berbohong tepat di depan wajahku. Surga yang kubangun ini ternyata hanyalah panggung sandiwara. Dan aku adalah penonton bodoh yang membayar tiket paling mahal. Tapi aku tidak bisa menangis. Rasa sakit itu terlalu dalam, hingga air mata pun terasa kering. Yang ada hanyalah kekosongan yang dingin. Keesokan harinya, aku mengambil keputusan yang paling berat dalam hidupku. Aku menghubungi sebuah agensi detektif swasta yang direkomendasikan oleh pengacaraku. Kantornya kecil dan tersembunyi di sebuah gedung perkantoran tua. Pria yang menemuiku, sebut saja namanya Pak Danu, memiliki penampilan biasa saja, tidak seperti di film-film. Ia lebih mirip pegawai negeri sipil yang lelah. Dengan tangan gemetar, aku menyerahkan foto Bram dan semua informasi yang kumiliki, termasuk nama Luna Anastasia dan alamat terakhir yang terdaftar di bank. Aku merasa begitu kotor, begitu hina, harus mengintip kehidupan suamiku sendiri. Rasanya seperti mengkhianati janji suci pernikahan kami. Tapi bukankah dia yang lebih dulu mengkhianatinya? Saya hanya butuh kebenaran. Pak, apapun itu, kataku dengan suara serak. Pak Danu mengangguk. Kami akan bekerja profesional, Bu. Dalam 3 hari, Ibu akan mendapatkan laporan awal. 3 hari itu terasa seperti 3 tahun. Aku tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Di kantor, aku hanya menatap layar laptop tanpa melakukan apa-apa. Di rumah, aku harus memasang topeng bahagia di depan Bram dan Ibu Ratih. Aku harus tertawa saat Bram menceritakan lelucon garingnya. Aku harus tersenyum saat Ibu Ratih memamerkan perhiasan baru yang kubelikan. Setiap detik terasa seperti siksaan. Aku melihat mereka berdua, suami dan ibu mertuaku, sebagai orang asing. Sebagai konspirator yang sedang merencanakan sesuatu di belakangku. Pada hari ketiga, sebuah email masuk dari Pak Danu. Subjeknya, laporan awal. Jantungku berdebar begitu kencang hingga terasa sakit. Aku mengunci pintu ruang kerjaku, memastikan tidak ada yang bisa masuk. Dengan napas tertahan, aku membuka lampiran file tersebut. Isinya adalah serangkaian foto. Foto pertama, Bram sedang makan siang di sebuah restoran Prancis dengan seorang wanita. Wanita itu cantik, muda, dengan rambut panjang tergerai. Ia menatap Bram dengan tatapan memuja yang sama persis seperti tatapanku dulu. Mereka tertawa, tangan mereka saling bertautan di atas meja. Wanita itu pasti Luna. Foto kedua, mereka berjalan keluar dari restoran. Bram merangkul pinggangnya dengan posesif. Mereka tampak seperti pasangan yang sedang dimabuk asmara. Foto ketiga, mereka memasuki sebuah butik mewah. Bram terlihat sedang membayarkan sebuah gaun untuk Luna. Gaun yang harganya pasti jutaan rupiah. Oh, setiap foto adalah tusukan belati ke jantungku. Aku terus menggulir ke bawah, meskipun setiap gambar membuatku mual. Lalu aku sampai di foto terakhir. Foto ini berbeda. Kualitasnya tidak sejernih yang lain, seolah diambil dari jarak jauh dan terburu-buru. Foto itu menunjukkan sebuah rumah sederhana dengan dekorasi pernikahan seadanya. Di teras rumah itu, berdiri Bram, mengenakan baju koko putih dan peci. Di sampingnya, Luna, mengenakan gamis putih sederhana dan kerudung. Mereka tersenyum ke arah seorang pria tua yang sepertinya adalah penghulu. Dan di samping mereka, berdiri seorang wanita yang kukenal betul. Wanita yang setiap hari kupanggil, Ibu. Ibu Ratih. Beliau berdiri di sana, mengenakan kebaya berwarna cerah, tersenyum bangga sambil memegang tangan Luna. Seolah sedang memberikan restu penuh pada pernikahan putranya. Duniaku runtuh saat itu juga. Bukan hanya gedungnya, tapi fondasinya, tanah tempatnya berpijak. Semuanya hancur lebur menjadi debu. Napasku tercekat di tenggorokan.
Udara di dalam ruangan terasa habis. Aku mencengkeram dadaku yang terasa sesak, seolah ada tangan tak terlihat yang sedang meremukannya dari dalam. Pengkhianatan Bram sudah cukup menyakitkan, tapi keterlibatan Ibu Ratih, wanita yang kuperlakukan seperti ibuku sendiri, yang tinggal di rumahku, makan dari hasil jerih payahku, adalah sebuah level pengkhianatan yang tak termaafkan. Aku teringat semua kata-katanya. Nasihatnya agar aku tidak terlalu sibuk bekerja. Peringatannya bahwa Bram bisa mencari perhatian di luar. Ternyata itu semua bukan nasihat, melainkan ancaman terselubung. Beliau tahu segalanya. Beliau tidak hanya tahu, beliau mendukung. Beliau menjadi saksi kebahagiaan putranya di atas penderitaanku. Air mata yang tadinya kering kini mengalir deras tanpa bisa kuhentikan. Aku menangis tanpa suara. Tubuhku berguncang hebat. Aku menangisi kebodohanku. Aku menangisi cintaku yang tulus yang dibalas dengan racun. Aku menangisi surga yang kubangun dengan susah payah, yang ternyata hanya ilusi. Aku menangis hingga mataku bengkak dan kepalaku pusing. Setelah tangis itu reda, yang tersisa bukanlah kesedihan, bukan lagi rasa sakit. Yang ada adalah amarah. Amarah yang dingin, kelam, dan sangat fokus. Mereka telah salah memilih lawan. Mereka pikir aku adalah wanita bodoh yang bisa mereka permainkan, yang bisa mereka kuras hartanya. Mereka lupa, wanita yang membangun istana ini dari nol bukanlah wanita yang lemah. Aku menatap kembali foto-foto itu. Wajah Bram yang tersenyum, wajah Luna yang bahagia, dan wajah Ibu Ratih yang penuh restu. Aku membakar gambar itu ke dalam memoriku. Senyum mereka akan menjadi bahan bakarku. Aku bangkit dari kursiku. Aku berjalan ke kamar mandi dan membasuh wajahku. Aku menatap pantulan diriku di cermin. Wanita dengan mata bengkak dan wajah pucat itu terlihat menyedihkan. Tapi di dalam matanya, ada sesuatu yang baru. Sebuah kilat baja yang tidak pernah ada sebelumnya. Sandiwara ini harus berakhir. Tapi aku tidak akan mengakhirinya dengan tangisan atau drama. Aku akan menjadi sutradaranya sekarang. Aku akan menulis ulang naskahnya. Dan di akhir cerita versiku, mereka, para pengkhianat itu, tidak akan mendapatkan akhir yang bahagia. Mereka akan membayar setiap air mataku, setiap detik penderitaanku. Mereka akan belajar bahwa meruntuhkan surga milik orang lain berarti bersiaplah untuk hidup di neraka ciptaanmu sendiri. Bisikan neraka kini telah berubah menjadi genderang perang di dalam kepalaku. Dan aku siap bertempur. Aku menatap pantulan diriku di cermin kamar mandi yang berembun. Wanita di sana terlihat asing. Matanya, yang biasanya memancarkan kehangatan dan sedikit kelelahan karena bekerja, kini kosong dan dingin seperti danau es di musim dingin. Sisa-sisa air mata sudah kering di pipinya, meninggalkan jejak samar seperti peta kesedihan. Tapi kesedihan itu sudah tidak terasa lagi. Ia telah membeku, berubah menjadi sesuatu yang lebih keras, lebih tajam. Ia berubah menjadi amarah. Bukan amarah yang meledak-ledak seperti api, melainkan amarah yang membara dalam diam seperti inti baja yang sedang ditempa. Di dalam kepala wanita di cermin itu, sebuah transformasi sedang terjadi. Arini yang naif, yang rela membeli surga untuk orang-orang yang dicintainya, telah mati. Ia mati di saat ia melihat foto ibu mertuanya tersenyum di pernikahan siri suaminya. Yang lahir dari abunya adalah sosok baru. Seorang ahli strategi. Seorang algojo yang sabar. Seorang ratu yang kerajaannya telah diserang. Dan kini bersiap untuk melakukan serangan balasan yang akan menghancurkan musuh-musuhnya hingga ke akar. Aku membasuh wajahku sekali lagi dengan air dingin. Merasakan sensasi tajam yang membantuku fokus. Tidak akan ada lagi air mata. Air mata adalah untuk korban. Dan aku menolak menjadi korban dalam ceritaku sendiri. Aku adalah tokoh utamanya. Aku yang akan menentukan alur dan akhir dari kisah ini. Langkah pertamaku adalah mengambil ponselku. Bukan untuk menelepon Bram dan memakinya. Bukan untuk mengirim pesan penuh amarah kepada Ibu Ratih. Itu terlalu mudah, terlalu memuaskan untuk mereka. Aku mencari satu nama di kontakku, Bang Firman, pengacara perusahaanku sekaligus teman lamaku.
Aku mengetik pesan singkat. Bang, butuh bantuan hukum sangat darurat. Masalah pribadi. Bisakah kita bertemu besok pagi jam 7 di kantormu? Sangat rahasia. Balasannya datang beberapa detik kemudian. Bisa, Rin. Datang saja. Kantorku selalu buka untukmu. Setelah itu, aku menghapus riwayat panggilan dan pesan itu. Aku berjalan keluar dari kamar mandi, mengenakan kembali topengku. Topeng istri yang perhatian, menantu yang berbakti. Saat aku masuk ke kamar, Bram sudah tertidur pulas, mendengkur pelan. Wajahnya terlihat polos dalam tidur. Wajah yang sama yang telah menipuku selama bertahun-tahun. Aku menatapnya tanpa emosi. Dulu, aku bisa menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mengagumi wajahnya saat ia tidur. Sekarang, aku hanya melihatnya sebagai sebuah objek, sebuah target dalam rencanaku. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di ruang kerjaku yang kedap suara, membuka laptop dan semua dokumen asetku. Sertifikat rumah atas namaku, bukti kepemilikan kendaraan, BPKB, untuk mobil sport Bram dan SUV Ibu Ratih, semuanya atas nama perusahaanku. Akta perusahaan yang menyatakan aku sebagai pemegang 90% saham. Laporan rekening bank. Satu persatu, aku memeriksanya dengan teliti. Aku membuat daftar. Daftar semua hal yang telah kuberikan kepada mereka. Daftar semua hal yang akan kutarik kembali. Daftar itu panjang, dan setiap barisnya terasa seperti sebuah pembenaran atas apa yang akan kulakukan. Esok paginya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Aku membuat sarapan, seperti yang biasa kulakukan di akhir pekan. Aroma kopi dan roti panggang memenuhi udara. Bram dan Ibu Ratih turun ke ruang makan dengan wajah ceria. Pagi, sayang. Wah, rajin sekali istriku. Sapa Bram sambil mencium pipiku. Ciuman itu terasa dingin dan menjijikan. Tapi aku memaksakan seulas senyum. Pagi, Bu. Sapaku pada Ibu Ratih. Pagi, Arini. Sarapan apa kita hari ini? Tanyanya sambil duduk di kursi kebesarannya. Aku melayani mereka berdua, meletakkan roti panggang di piring Bram, menuangkan teh hangat untuk Ibu Ratih. Aku duduk bersama mereka, mendengarkan obrolan ringan mereka tentang rencana akhir pekan. Bram ingin bermain golf dengan teman-temannya. Ibu Ratih ingin pergi ke salon langganannya. Semua kegiatan itu akan dibayar dengan uangku. Aku hanya tersenyum dan mengangguk. Tentu, lakukan saja apa yang membuat kalian senang. Mereka tidak tahu, itu adalah sarapan terakhir mereka di surga ini. Setelah sarapan, aku pamit dengan alasan ada rapat mendadak di kantor. Aku melaju ke kantor Bang Firman. Ruangannya dipenuhi buku-buku hukum yang tebal, berbau kertas tua dan kepastian. Bang Firman, dengan kacamatanya yang tebal, mendengarkan ceritaku tanpa menyela. Aku menceritakan semuanya, dari kecurigaan awalku hingga bukti foto yang kudapatkan. Aku tidak menangis. Suaraku datar dan stabil. Setelah aku selesai, ia hanya menghela napas panjang. Aku tidak akan bilang sabar, Rin, karena kalau aku jadi kamu, aku juga tidak akan sabar. Jadi, apa rencanamu? Aku ingin mengambil kembali semuanya. Bang, setiap sen yang pernah kuberikan. Rumah, mobil, pekerjaan, uang. Aku ingin mereka merasakan bagaimana rasanya tidak memiliki apa-apa. Bang Firman mengangguk pelan. Matanya menatapku dengan tajam. Kita bisa lakukan itu. Secara hukum, kamu berada di posisi yang sangat kuat. Rumah ini 100% milikmu. Bram tidak punya hak sama sekali. Mobil-mobil itu aset perusahaan. Bisa ditarik kapan saja. Posisinya sebagai direktur bisa dicopot melalui RUPS luar biasa. Dan sebagai pemegang saham mayoritas, suaramu adalah keputusan final. Kartu kredit tambahan bisa dibatalkan dengan satu panggilan telepon. Rekening bersama. Nah, ini sedikit rumit. Kita harus menarik dana secara bertahap agar tidak dicurigai sebagai tindakan tidak baik. Tapi bisa kita lakukan. Kami menghabiskan 2 jam berikutnya menyusun strategi. Setiap langkah direncanakan dengan detail.
Kapan harus menelepon pihak leasing? Kapan harus menghubungi ban? Kapan harus mengadakan RUPS? Semuanya diatur waktunya dengan presisi militer. Bang Firman menasihatiku untuk tetap tenang dan bersikap normal sampai hari eksekusi. Kunci dari rencana ini adalah elemen kejutan, Rin. Buat mereka tetap nyaman. Jangan tunjukkan kartumu sampai waktunya tiba. Aku mengangguk. Aku mengerti. Aku akan menjadi aktris terbaik dalam drama yang kusutradarai sendiri. Pulang dari kantor Bang Firman, aku menjalani sisa hari itu dengan sandiwara yang sempurna. Aku bahkan pergi ke mall dan membelikan Bram sebuah kemeja mahal. Ini untuk apa, sayang? Ulang tahunku kan masih lama. Tanyanya, tampak senang. Tidak apa-apa. Aku hanya lihat dan teringat padamu. Jawabku dengan senyum termanis yang bisa kubuat. Ia memelukku. Terima kasih. Ya, kamu memang istri yang paling pengertian. Di dalam pelukannya, aku merasakan gelombang kebencian yang pekat. Pengertian? Jika saja kau tahu apa yang ada di kepalaku saat ini. Mas, beberapa hari berikutnya adalah permainan penantian yang menegangkan. Aku harus menyaksikan mereka menikmati kemewahan terakhir mereka. Aku melihat Bram pergi dengan mobil sport merahnya. Mungkin untuk menemui Luna. Aku melihat Ibu Ratih diantar oleh sopir dengan mobil SUV mewahnya. Mungkin untuk bergosip dengan teman-teman sosialitanya tentang betapa baik dan kayanya menantunya ini. Aku menjadi pengamat di rumahku sendiri. Aku memperhatikan setiap detail. Cara mereka memandang rendah para asisten rumah tangga. Cara mereka berbicara tentang uang seolah itu adalah hal yang tumbuh di pohon. Mereka begitu terbiasa dilayani, begitu terbiasa dengan kemudahan, hingga mereka lupa bahwa semua itu bukan milik mereka. Semua itu adalah pemberian dariku, dan pemberi bisa mengambil kembali apa yang telah ia berikan. Suatu malam, Bram masuk ke ruang kerjaku. Ia tampak sedikit ragu. Sayang, boleh minta tolong? Tentu. Ada apa, Mas? Bulan depan, aku dan teman-teman kantor berencana liburan ke Bali. Semacam refreshing perusahaan. Tapi aku butuh dana tambahan. Boleh aku minta sedikit? Aku tahu, teman-teman kantor, itu hanyalah kamuflase. Aku tahu persis uang itu akan digunakan untuk apa dan untuk siapa. Ini adalah kesempatanku. Tes terakhir untuk sandiwaraku. Aku membuka laci, mengambil buku cek, dan menulis nominal yang bahkan lebih besar dari yang ia minta. Pakai ini. Bersenang-senanglah, kataku sambil menyerahkan cek itu padanya. Matanya berbinar. Ia tidak menyangka akan semudah ini. Ia memelukku erat. Terima kasih, Arini. Aku tidak tahu harus bilang apa lagi. Kamu benar-benar malaikat. Aku tersenyum. Apapun untukmu, Mas. Setelah ia pergi, senyumku lenyap. Malaikat? Bukan, Mas. Aku bukan malaikat. Aku adalah Dewi pencabut nyawa. Dan aku akan segera mencabut nyawa dari kenyamanan hidupmu. Cek yang kuberikan tadi adalah umpan terakhir. Setelah ini, tidak akan ada lagi. Panggung telah siap. Para aktor telah berada di posisi mereka. Lengah dan tidak curiga. Yang perlu kulakukan sekarang hanyalah menunggu waktu yang tepat untuk menurunkan tirai. Dan saat tirai itu turun, pertunjukan mereka akan berakhir selamanya. Rencanaku sudah matang, dan rasa dingin di hatiku kini terasa begitu menenangkan. Hari eksekusi tiba pada hari Jumat. Aku memilih hari itu karena beberapa alasan. Itu adalah hari di mana orang-orang merasa paling santai, menantikan akhir pekan. Itu juga hari di mana Bram biasanya pamer, mengajak Luna makan siang di tempat-tempat paling trendy di ibu kota untuk menunjukkan statusnya. Aku tahu kebiasaannya. Detektif yang kusewa telah memberiku jadwal lengkap kegiatannya selama 2 minggu terakhir. Jam 1 siang, ia hampir pasti berada di sebuah kafe kaca di Senopati, tempat para kaum jet set berkumpul. Pagi itu, aku bersikap seperti biasa. Aku bahkan menyiapkan bekal makan siang untuk Bram, sebuah gestur yang sudah lama tidak kulakukan. Ia tampak sangat senang. Wah, tumben sekali, sayang. Terima kasih, ya. Iya, Mas.
Jaga kesehatanmu, kataku. Sebuah kalimat dengan makna ganda yang tentu saja tidak ia tangkap. Setelah ia berangkat dengan mobil sport merahnya, aku memulai seranganku. Panggilan telepon pertama adalah ke manajer bank hubunganku. Selamat pagi, Bu Arini. Pagi, Pak Surya. Saya mau minta tolong. Tolong segera blokir semua kartu kredit tambahan atas nama Bramantio dan Rati Soedipjo. Efektif segera. Alasannya, kartu hilang. Terdengar jeda sejenak di seberang telepon. Baik, Bu. Akan kami proses segera. Ada lagi yang bisa dibantu? Itu saja untuk sekarang. Terima kasih. Satu selesai. Aku menarik napas dalam-dalam. Panggilan kedua adalah ke perusahaan leasing yang bekerja sama dengan perusahaanku. Mobil Bram dan Ibu Rati secara teknis disewa oleh perusahaanku dari mereka. Sebuah skema untuk efisiensi pajak. Selamat siang. Dengan Arini di sini. Saya ingin melakukan penarikan unit. Mobil Ferrari merah dengan nomor polisi B1 Bra dan Toyota Alphard hitam B1 RTH. Keduanya atas nama perusahaan saya. Saya ingin unit ditarik hari ini juga. Sekarang. Pihak leasing sedikit terkejut dengan permintaan mendadak itu. Apakah ada masalah dengan pembayarannya, Bu? Tidak ada masalah pembayaran. Ini instruksi dari pemilik aset. Saya akan kirimkan surat kuasa dan semua dokumen yang diperlukan lewat email sekarang. Tolong kirim tim terbaik Anda. Saya ingin prosesnya berjalan cepat dan profesional. Untuk lokasi Ferrari, saat ini kemungkinan besar berada di area Senopati. Saya akan berikan lokasi pastinya sebentar lagi. 2 selesai. Aku sudah mengatur agar detektifku membuntuti Bram dan memberikan pembaruan lokasi secara langsung. Tepat jam 1 siang, pesan masuk ke ponselku. Sebuah pin lokasi. Kafe kaca yang sudah kuduga. Di sana, Bram sedang menikmati panggungnya. Aku bisa membayangkannya. Ia duduk dengan angkuh, kunci mobil diletakkan di atas meja, di samping ponsel mahalnya. Ia berbicara dengan suara yang sedikit dikeraskan agar meja sebelah bisa mendengar betapa pentingnya dia. Dan di seberangnya, Luna, menatapnya dengan mata berbinar, terpesona oleh kilau kekayaan palsu yang ia tampilkan. Aku memberikan lokasi itu ke tim penarik. Lalu aku duduk di kursi kerjaku, menatap layar CCTV kantor yang menampilkan berbagai sudut, tapi pikiranku melayang ke kafe itu. Aku membayangkan adegan itu seperti menonton film. Filmku dimulai. Sebuah truk derek besar berwarna kuning berhenti tepat di depan kafe. 2 orang pria berbadan tegap dengan seragam leasing turun dan berjalan masuk. Mereka menghampiri manajer kafe, menunjukkan surat tugas. Manajer itu kemudian dengan enggan menunjuk ke arah meja Bram. Para pria itu mendekati meja Bram dengan sopan. Selamat siang, dengan Bapak Bramantio. Bram menatap mereka dengan kesal karena obrolannya diganggu. Iya, saya sendiri. Ada apa? Maaf mengganggu waktunya. Pak, kami dari pihak leasing mendapat tugas untuk menarik unit kendaraan Ferrari dengan nomor polisi B1 Bra. Wajah Bram langsung berubah. Dari angkuh menjadi bingung. Lalu menjadi marah. Apa maksud kalian? Tidak mungkin. Saya tidak pernah telat membayar cicilan. Ini bukan masalah pembayaran. Pak, ini adalah instruksi langsung dari pemilik aset yang terdaftar, yaitu PT Arini Jaya Perkasa. Ini surat perintahnya. Pria itu menyodorkan sebuah map. Bram membukanya dengan kasar. Matanya terbelalak melihat namaku dan tanda tanganku di bagian bawah surat itu. Di sekeliling mereka, pengunjung kafe mulai berbisik-bisik. Beberapa orang bahkan mengeluarkan ponsel mereka, mulai merekam. Ini pasti kesalahan. Istri saya tidak mungkin melakukan ini, teriaknya. Wajahnya memerah karena malu dan marah. Ia mencoba meneleponku. Aku melihat namanya muncul di layar ponselku. Aku menekan tombol tolak. Ia menelepon lagi. Aku menolaknya lagi. Keputusasaan mulai terlihat di wajahnya. Ia tidak bisa menghubungiku. Para petugas leasing itu tidak mau bernegosiasi. Mohon maaf, Pak, kami hanya menjalankan tugas.
Bisa kami minta kunci mobilnya? Luna, yang tadinya diam, kini terlihat panik dan sangat malu. Ini adalah mimpi buruk. Pria kaya yang ia banggakan sedang dipermalukan di depan umum. Saya tidak akan berikan kuncinya, bentak Bram. Petugas yang lebih besar menghela napas. Baik, Pak. Jika Bapak tidak mau bekerja sama, kami akan terpaksa menggunakan kunci cadangan dan mendereknya secara paksa. Drama itu mencapai puncaknya. Bram tidak punya pilihan. Dengan tangan gemetar karena marah, ia melemparkan kunci mobil itu ke atas meja. Petugas itu mengambilnya, mengucapkan terima kasih, lalu keluar. Beberapa menit kemudian, suara mesin mobil sport itu meraung untuk terakhir kalinya di tangan Bram. Saat dibawa naik ke atas truk derek, Bram terduduk lemas di kursinya. Semua mata di kafe tertuju padanya. Tatapan mereka penuh dengan cemoohan dan rasa ingin tahu. Untuk menutupi rasa malunya, ia memanggil pelayan untuk meminta tagihan. Berniat untuk segera pergi dari sana. Pelayan datang dengan mesin EDC. Bram menyodorkan kartu kredit platinumnya dengan gaya angkuh yang dipaksakan. Gesek. Mohon maaf, Pak, kartunya ditolak. Bram mengerutkan kening. Coba lagi. Mungkin sinyalnya jelek. Gesek. Masih tidak bisa, Pak, ditolak. Ia mengeluarkan kartu lain dari dompetnya. Kartu Black Card yang selalu ia banggakan. Gesek. Yang ini juga ditolak, Pak. Keringat dingin mulai membasahi dahi Bram. Ia mencoba semua kartu yang ada di dompetnya. Semuanya ditolak. Kepanikan kini benar-benar melandanya. Ia bukan hanya kehilangan mobil, ia juga kehilangan akses ke uangku. Luna menatapnya dengan tatapan tak percaya. Campuran antara kasihan dan jijik. Ada apa? Mas, kok bisa semua kartumu diblokir? Bisik Luna. Bram tidak bisa menjawab. Ia terlalu malu. Akhirnya, dengan wajah tertunduk, ia berkata pada Luna, "Sayang, kamu bisa bayarin dulu? Nanti aku ganti." Luna menghela napas panjang, mengeluarkan kartunya sendiri dengan gerakan enggan. Citra pangeran kaya raya yang ia dambakan kini luntur sudah. Berganti menjadi pria menyedihkan yang bahkan tidak bisa membayar secangkir kopi. Perjalanan pulang mereka pasti terasa sangat canggung. Tanpa mobil mewah, mereka harus memesan taksi online. Bram terus-menerus mencoba meneleponku, mengirim pesan penuh amarah yang hanya kubaca tanpa kubalas. Saat ia akhirnya tiba di rumah, ia membanting pintu dengan keras. Arini, di mana kamu? Aku menunggunya di ruang keluarga. Aku sengaja duduk di sofa tunggal favoritku, dengan segelas teh melati di meja, dan sebuah buku di pangkuanku. Aku ingin menunjukkan betapa tenangnya aku, kontras dengan amarahnya yang meluap-luap. Ia berdiri di hadapanku, napasnya memburu, matanya merah. Apa-apaan ini semua? Arini, kamu sengaja mempermalukan aku, hah? Kenapa mobilku ditarik? Kenapa semua kartuku kamu blokir? Apa salahku? Aku menutup bukuku dengan perlahan, menandai halaman terakhir yang kubaca. Aku menatapnya, bukan dengan kebencian, tapi dengan tatapan dingin yang kosong. Seolah aku sedang menatap serangga yang mengganggu. Pertama, kataku dengan suara yang tenang dan jelas. Itu bukan mobilmu, Mas. Itu mobil inventaris perusahaan yang terdaftar atas namaku. Aku, sebagai pemilik perusahaan, berhak menarik asetku kapanpun aku mau. Aku berhenti sejenak, membiarkan kata-kataku meresap. Kedua, kartu-kartu itu adalah kartu kredit tambahan dari kartuku. Sebagai pemilik kartu utama, aku punya hak penuh untuk membatalkannya tanpa perlu memberikan alasan apapun kepadamu. Wajah Bram yang tadinya penuh amarah kini berubah menjadi kebingungan. Ia tidak menyangka aku akan menjawab setenang ini. Ia mengharapkan pertengkaran, teriakan, tangisan, bukan logika dingin yang menusuk. Tapi, kenapa? Kenapa kamu lakukan ini, Arini? Suaranya sedikit melunak, berganti menjadi rengekan. Aku menatap matanya dalam-dalam. Pertanyaan yang bagus, Mas. Coba kamu pikirkan baik-baik.
Kira-kira, kenapa ya aku melakukan ini? Aku membiarkan pertanyaan itu menggantung di udara. Aku belum akan memberitahunya soal Luna. Tidak, itu akan menjadi pamungkasku nanti. Aku ingin membuatnya menderita dalam kebingungan terlebih dahulu. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya kehilangan kendali, kehilangan semua topangan hidupnya satu persatu, tanpa tahu apa sebabnya. Badai baru saja dimulai. Ini baru gerimis kecil. Angin topan yang sesungguhnya masih kusimpan, siap untuk kuhantamkan kepadanya dan kepada semua orang yang telah mengkhianatiku. Dia menatapku dengan tatapan nanar. Akhirnya menyadari bahwa wanita yang duduk di hadapannya bukanlah Arini yang sama seperti tadi pagi. Wanita ini adalah orang asing yang dingin, dan dia baru saja membangunkan monster yang tertidur. Keheningan yang aneh menyelimuti rumahku selama 2 hari berikutnya. Ini bukan keheningan yang damai, melainkan keheningan yang tegang, seperti udara sesaat sebelum badai petir mengamuk. Bram berjalan di sekitar rumah seperti seekor singa yang terluka di dalam kandang. Ia telah kehilangan taring dan cakarnya, yaitu mobil mewah dan kartu kredit tanpa batas. Yang tersisa hanyalah kebingungan dan amarah yang tertahan. Ia mencoba beberapa kali untuk berbicara baik-baik denganku, mendekatiku dengan senyum canggung dan pertanyaan-pertanyaan basa-basi. "Arini, kamu masih marah ya?" tanyanya saat kami kebetulan berpapasan di lorong. Aku hanya menatapnya sekilas, tanpa senyum, lalu berjalan melewatinya tanpa sepatah kata pun. Penolakanku yang dingin membuatnya semakin frustrasi. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia terbiasa dengan aku yang selalu mengalah, yang selalu bisa diluluhkan dengan kata-kata manis. Kini, ia berhadapan dengan tembok es yang tidak bisa ia tembus. Ibu Ratih juga merasakan perubahan itu. Paginya, setelah mobil Bram ditarik, ia menyadari bahwa mobil Alphard hitam yang biasa mengantarnya kemana-mana juga lenyap dari garasi. Sopir pribadinya hanya bisa menunduk dan berkata, "Maaf, Bu, mobilnya sudah diambil kembali oleh perusahaan tadi malam atas perintah Bu Arini." Wajahnya pias. Ia langsung menghampiriku yang sedang sarapan sendirian di meja makan yang besar. "Arini, apa-apaan ini? Kenapa mobil ibu kamu ambil juga? Ibu mau pergi arisan hari ini." Nadanya terdengar menuntut, seolah ia punya hak atas mobil itu. Aku meletakkan sendokku dengan perlahan. Aku menatapnya lurus-lurus. "Kalau ibu mau pergi, bisa pesan taksi online. Saya akan transfer uangnya." Ia terperangah. "Taksi? Kamu menyuruhku naik taksi? Arini, kamu sadar dengan siapa kamu bicara?" "Saya sadar betul, Bu," jawabku dengan suara datar. "Dan saya harap ibu juga mulai sadar dengan siapa ibu tinggal dan dari mana semua fasilitas ini berasal." Setelah itu, aku bangkit dan meninggalkannya termangu di meja makan. Aku tahu, kepanikan mulai menjalari mereka berdua. Mereka seperti 2 orang parasit yang tiba-tiba menyadari bahwa inang tempat mereka bergantung hidup sedang sekarat, atau lebih tepatnya, sedang berusaha melepaskan diri. Mereka pasti saling berdiskusi di belakangku, mencoba menerka-nerka apa yang terjadi. Apa kesalahanku? Apa Arini sudah tahu? Tapi kesombongan mereka mungkin masih membuat mereka percaya bahwa aku tidak mungkin tahu rahasia terbesar mereka. Malam itu, aku memutuskan bahwa sandiwara ini harus berakhir. Aku sudah cukup menikmati kebingungan dan ketakutan mereka. Kini saatnya untuk menjatuhkan vonis. Aku mengirim pesan singkat ke ponsel Bram dan mengetuk pintu paviliun Ibu Ratih. "Malam ini jam 8. Kita bicara di ruang keluarga. Ada yang sangat penting." Pesan itu kubuat terdengar formal dan dingin. Tidak ada panggilan, Mas, atau sapaan, Ibu. Aku ingin mereka tahu bahwa ini bukanlah obrolan keluarga yang hangat. Ini adalah pengadilan. Tepat jam 8 malam, aku sudah duduk di sofa tunggalku, persis di posisi saat aku menghadapi Bram 2 hari yang lalu. Aku mengenakan gaun rumah berwarna hitam yang elegan. Rambutku kusanggul rapi. Aku ingin terlihat kuat, berkuasa, seperti seorang ratu di singgasananya. Di atas meja kaca di hadapanku, hanya ada segelas air putih dan sebuah amplop coklat tebal. Amplop berisi bukti-bukti neraka mereka.
Mereka masuk bersamaan. Wajah mereka tegang. Bram duduk di sofa panjang di hadapanku, sementara Ibu Ratih memilih kursi di sampingnya. Mereka tampak seperti dua pesakitan yang menunggu putusan hakim. Aku membiarkan keheningan menyiksa mereka selama beberapa menit. Aku hanya menatap mereka satu persatu. Tatapanku menusuk dan tanpa emosi. Akhirnya, aku membuka suara. "Terima kasih sudah datang," kataku. Suaraku terdengar bergema di ruangan yang luas itu. Aku tidak akan bertele-tele. Aku hanya ingin bertanya beberapa hal. Aku menatap Bram. "Bram, 5 tahun kita menikah. Selama itu, apa kamu pernah merasa kekurangan? Apa ada keinginanmu yang tidak aku penuhi?" Bram tergagap. Tidak, Arini. Kamu selalu memberiku segalanya. Kamu istri yang sempurna." "Benarkah?" tanyaku. Nada suaraku penuh ironi. "Lalu, apakah kamu bahagia menikah denganku?" "Tentu saja aku bahagia, sayang. Sangat bahagia," jawabnya cepat. Terlalu cepat. Aku mengalihkan pandanganku pada Ibu Ratih. "Dan Ibu, apakah Ibu bahagia tinggal di rumah ini? Apakah perlakuan saya sebagai menantu kurang baik selama ini?" Ibu Ratih memasang wajah sedih yang dibuat-buat. "Arini, kenapa kamu bicara seperti itu? Kamu sudah Ibu anggap seperti anak kandung sendiri. Ibu sangat bahagia di sini." Kebohongan mereka begitu lancar, begitu meyakinkan. Jika aku adalah Arini yang dulu, aku pasti akan luluh dan merasa bersalah. Tapi Arini yang sekarang hanya merasakan mual mendengar kemunafikan mereka. "Baguslah kalau kalian semua bahagia," kataku sambil mengulurkan tanganku mengambil amplop coklat itu. "Karena aku rasa, ada orang lain yang juga sedang kalian buat bahagia di luar sana." Aku membuka amplop itu dengan gerakan pelan dan dramatis. Aku mengeluarkan setumpuk foto dan meletakkannya satu persatu di atas meja kaca, menghadap ke arah mereka. Foto Bram dan Luna makan siang, berpegangan tangan. Foto Bram merangkul Luna di depan butik mewah. Foto mereka berciuman di dalam mobil. Wajah Bram langsung pucat pasi. Ibu Ratih terkesiap. Matanya terbelalak. Ini tidak seperti yang kamu lihat, Arini." Bram mencoba membela diri, suaranya panik. Ini fitnah. Pasti ada yang mengedit foto ini untuk menghancurkan rumah tangga kita." Ibu Ratih langsung menimpali. Perannya sebagai ibu pelindung langsung dimainkan. "Benar, Arini. Jangan mudah percaya dengan hal seperti ini. Ini pasti kerjaan orang yang iri dengan kebahagiaan keluarga kita. Kamu harus percaya pada suamimu." Mereka begitu kompak dalam kebohongan mereka. Aku hampir tertawa melihat pertunjukan murahan itu. Aku membiarkan mereka menyelesaikan semua pembelaan mereka yang menyedihkan. Aku hanya duduk diam, menatap mereka dengan tatapan iba. Setelah mereka kehabisan kata-kata, barulah aku bergerak. Aku mengambil satu foto terakhir dari dalam amplop. Foto pamungkas. Foto yang menjadi paku terakhir di peti mati pernikahan kami. Aku tidak melemparnya. Aku menggesernya dengan pelan di atas permukaan meja kaca hingga berhenti tepat di hadapan Ibu Ratih. Foto pernikahan siri itu. Bram dengan baju kokonya, Luna dengan gamis putihnya, dan Ibu Ratih berdiri di samping mereka dengan kebaya cerahnya, tersenyum penuh kemenangan. Tidak ada lagi suara. Keheningan yang kali ini berbeda. Ini adalah keheningan kematian. Kematian dari semua kebohongan mereka. Wajah Ibu Ratih berubah dari pias menjadi kelabu. Mulutnya terbuka sedikit, tapi tidak ada kata yang keluar. Bram menatap foto itu, lalu menatap ibunya, lalu menatapku dengan mata yang memancarkan ketakutan murni. Mereka tertangkap basah. Tidak ada lagi celah untuk berbohong. Setelah keheningan yang terasa abadi, Bram menjatuhkan dirinya dari sofa, bersujud di kakiku. Ia menangis, memeluk kakiku. "Ampun, Arini, ampun. Aku salah. Aku hilaf. Aku mohon, jangan tinggalkan aku. Aku akan ceraikan dia. Aku janji. Aku akan lakukan apapun yang kamu mau. Tapi tolong jangan usir aku." Tangisannya terdengar begitu menyedihkan.
Tapi aku tidak merasakan apa-apa. Tidak ada iba, tidak ada kasihan. Semuanya sudah mati rasa. Justru, reaksi Ibu Ratih yang membuat darahku mendidih. Setelah shock awalnya mereda, wajahnya berubah menjadi keras. Ia tidak menunjukkan penyesalan sedikit pun. "Sudah, Bram, jangan merendahkan dirimu seperti itu di depan dia," katanya dengan suara tajam. Ia lalu menatapku dengan tatapan menantang. "Iya, Arini, ibu memang merestui pernikahan mereka. Lalu kenapa?" Aku terkesiap, bukan karena terkejut, tapi karena betapa tidak tahu malunya wanita ini. "Kamu mau tahu kenapa?" Lanjutnya, suaranya semakin tinggi. "Karena kamu tidak bisa menjadi istri yang benar. Kamu terlalu sibuk dengan perusahaanmu, dengan uangmu. Kamu pikir dengan memberikan kami kemewahan sudah cukup? Bram itu laki-laki normal. Dia butuh istri yang melayaninya, yang ada di rumah saat dia pulang, yang memberinya keturunan. Bukan istri yang lebih mirip bos daripada pasangan hidup. Luna bisa memberikan semua itu." Setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah tamparan. Ia menyalahkanku. Atas pengkhianatan putranya, ia menyalahkanku. Aku bangkit dari kursiku. Amarah dingin yang selama ini kupendam kini meluap ke permukaan. "Cukup," kataku dengan suara rendah namun penuh penekanan. "Saya sudah mendengar cukup banyak sampah dari mulut kalian berdua." Aku menatap Ibu Ratih. "Ibu bilang saya bukan istri yang benar? Seorang istri yang bekerja keras membanting tulang agar suami dan mertuanya bisa hidup seperti raja dan ratu. Itu bukan istri yang benar? Seorang istri yang merelakan waktunya, tenaganya, dan semua hasil jerih payahnya untuk kebahagiaan kalian. Itu istri yang tidak benar? Lalu istri seperti apa yang benar menurut ibu? Wanita bodoh yang hanya diam di rumah, menadahkan tangan, dan membiarkan suaminya berbuat sesuka hati." Aku beralih ke Bram yang masih bersujud di kakiku. "Dan kamu bilang kamu hilaf? Hilaf itu sekali, Mas, bukan 8 bulan. Kamu tidak hilaf. Kamu sadar, kamu sengaja, dan kamu menikmatinya. Kamu menikmati uangku untuk bersenang-senang dengan perempuan lain, sementara aku sibuk bekerja untuk mengisi rekening yang kamu kuras." Aku menarik napas, mengumpulkan semua kekuatan yang tersisa. "Kalian berdua," kataku, menatap mereka bergantian, "adalah parasit paling menjijikan yang pernah kutemui. Kalian hidup dari keringatku, tapi kalian membalasnya dengan menggerogotiku dari dalam." Sandiwara ini selesai. Aku berjalan ke arah jendela besar yang menghadap ke taman. Rumah ini, istana kaca yang kalian puja-puja ini, adalah milikku. Aku membelinya dengan uangku, dengan namaku. Dan aku tidak sudi rumahku dikotori oleh pengkhianat seperti kalian. Aku berbalik menghadap mereka. Aku berikan kalian waktu 24 jam. Kemasi barang-barang pribadi kalian yang paling penting. Hanya pakaian yang melekat di badan dan beberapa helai di dalam koper. Sisanya, semua barang mewah yang pernah kuberikan, tinggalkan. Perhiasan, jam tangan, tas, semuanya. Besok malam, tepat jam 8, aku tidak mau melihat wajah kalian lagi di rumah ini. Jika kalian masih di sini, aku tidak akan segan memanggil pihak keamanan dan polisi untuk menyeret kalian keluar seperti sampah. Itulah ultimatumku. Vonis telah dijatuhkan. Mereka menatapku dengan wajah tak percaya. Mereka mungkin masih berpikir aku hanya menggertak. Mereka salah besar. Ini bukan gertakan. Ini adalah proklamasi kemerdekaanku dari para parasit. 24 jam berikutnya terasa seperti sebuah film bisu yang diputar dalam gerak lambat. Setelah ultimatumku, Bram dan Ibu Ratih seperti kehilangan kemampuan untuk berbicara. Mereka hanya duduk termangu di sofa, sementara aku berbalik dan berjalan ke kamarku, mengunci pintu di belakangku. Aku tidak ingin melihat mereka. Aku tidak ingin mendengar apapun dari mereka. Bagiku, mereka sudah menjadi mayat hidup di rumahku sendiri. Aku yakin, sepanjang malam itu mereka tidak tidur. Mereka pasti berdebat, saling menyalahkan, atau mungkin menyusun strategi untuk meluluhkan hatiku.
Mereka masih berpegang pada keyakinan buta bahwa Arini yang mereka kenal, yang penuh cinta dan selalu mengalah, akan muncul kembali. Mereka pikir kemarahanku hanyalah badai sesaat yang akan berlalu. Mereka tidak sadar, ini bukan badai. Ini adalah perubahan iklim. Dunia yang mereka kenal telah berakhir. Keesokan paginya, aku sengaja turun untuk sarapan. Aku ingin melihat sejauh mana mereka menganggap serius ancamanku. Dugaanku benar. Tidak ada tanda-tanda mereka berkemas. Mereka berdua duduk di meja makan dengan mata bengkak, tampak kuyu dan lelah. Saat aku datang, mereka langsung berdiri, memasang wajah memelas. Arini, sayang, kita bicara lagi ya? Baik-baik, kata Bram dengan suara serak. Iya, Nak Arini, jangan emosi begini. Semua bisa diselesaikan. Kasihan Bram. Dia sangat menyesal, timpal Ibu Ratih. Aku mengabaikan mereka. Aku berjalan melewati mereka seolah mereka tidak ada, mengambil selembar roti, mengolesinya dengan selai, lalu memakannya sambil berdiri di dekat jendela, membelakangi mereka. Tindakanku yang menganggap mereka tak kasat mata adalah pesan yang lebih kuat daripada teriakan manapun. Pesan bahwa negosiasi telah ditutup. Mereka mencoba lagi. Mereka memohon, merayu, bahkan menangis. Tapi aku tetap diam, menghabiskan rotiku dengan tenang. Setelah selesai, aku meletakkan piringku di wastafel dan berkata tanpa menoleh, "Waktu kalian terus berjalan. Sekarang tinggal 12 jam lagi." Setelah itu, aku pergi ke kantor. Sengaja, agar aku tidak perlu melihat wajah mereka. Aku sudah memberikan instruksi yang jelas kepada para asisten rumah tangga. Mereka adalah orang-orang yang sudah lama bekerja denganku dan loyalitas mereka tidak perlu diragukan. Mbok Inah, tolong siapkan 2 koper besar dan beberapa kardus. Masukkan semua pakaian milik Bapak dan Ibu Ratih ke dalamnya. Hanya pakaian dan barang-barang pribadi yang paling dasar. Jangan sentuh perhiasan, jam tangan, atau barang-barang bermerek lainnya. Letakkan semua koper dan kardus itu di dekat pintu depan. Lakukan setelah mereka tidak melihat. Mbok Inah menatapku dengan iba. Non Arini yakin. Saya sangat yakin. Mbok, tolong lakukan saja. Di kantor, aku tidak bisa fokus bekerja. Pikiranku terus kembali ke rumah. Aku memantau jam dinding. Jam 12 siang. Jam 3 sore. Jam 6 petang. Setiap jam yang berlalu, jantungku berdebar semakin kencang. Bukan karena ragu, tapi karena antisipasi. Aku mengantisipasi momen pembebasan itu. Aku pulang lebih awal dari biasanya. Aku ingin berada di sana saat tenggat waktu tiba. Saat aku tiba di rumah jam 7 malam, suasananya terasa semakin mencekam. Bram dan Ibu Ratih masih duduk di ruang keluarga. Mereka belum berkemas. Mereka menantangku. Mereka masih percaya aku tidak akan tega melakukannya. Di dekat pintu utama, aku melihat deretan koper dan kardus yang sudah disiapkan oleh Mbok Inah. Pemandangan itu membuat hatiku sedikit lega. Persiapanku sudah selesai. Aku berjalan melewati mereka dan naik ke kamarku. Aku mandi, berganti pakaian dengan celana panjang hitam dan blus sutra berwarna sama. Aku ingin terlihat formal dan berwibawa. Aku adalah pemilik rumah ini yang akan menegakkan peraturannya. Pukul 8 kurang 5 menit. Aku turun. Mereka masih di sana, di posisi yang sama. Wajah mereka kini dipenuhi ketakutan yang nyata. Waktu mereka hampir habis dan aku tidak menunjukkan tanda-tanda akan melunak. Tepat jam 8 malam, bel rumah berbunyi. Bram dan Ibu Ratih terlonjak kaget. Aku berjalan dengan tenang untuk membuka pintu. Di depan pintu, sudah berdiri 3 orang pria berbadan tegap dengan seragam safari hitam. Mereka adalah tim keamanan profesional yang sudah kupekerjakan khusus untuk malam ini. Selamat malam, Bu Arini. Sapa kepala keamanan. Selamat malam, Pak. Silakan masuk. Aku mempersilakan mereka masuk. Bram dan Ibu Ratih berdiri dengan wajah pucat pasi saat melihat ketiga pria besar itu memasuki rumah mereka. Ilusi terakhir mereka hancur berkeping-keping. Ini bukan lagi gertakan. Ini adalah eksekusi. Arini,
Apa maksudnya ini? Kamu memanggil preman ke rumah kita sendiri? Teriak Bram, suaranya bergetar. Pertama, mereka bukan preman. Mereka tim keamanan profesional. Kedua, ini bukan rumah kita. Ini rumahku. Jawabku dingin. Dan waktu kalian sudah habis. Keputusasaan membuat Bram menjadi gila. Ia kembali bersujud. Kali ini lebih histeris. Arini, aku mohon, jangan lakukan ini. Aku akan lakukan apa saja. Aku akan jadi budakmu seumur hidup. Tapi jangan usir aku dari sini. Aku mau tinggal di mana? Ibu Ratih, di sisi lain, memilih jalan amarah. Dasar menantu tidak tahu diuntung. Durhaka kamu. Arini, setelah semua yang kami berikan padamu, ini balasanmu. Kamu akan kena karma. Aku tertawa sinis. Tawa yang terdengar mengerikan bahkan di telingaku sendiri. Semua yang kalian berikan padaku? Ibu, coba sebutkan satu hal saja yang pernah kalian berikan padaku selain penderitaan dan pengkhianatan? Karma? Karma sedang bekerja saat ini. Bu, inilah karma untuk kalian berdua. Aku memberikan isyarat kepada tim keamanan. Pak, tolong antar bapak dan ibu ini keluar dari properti saya. Barang-barang mereka sudah ada di dekat pintu. Pastikan mereka tidak membawa apapun selain itu. Kedua orang petugas keamanan mendekati Bram. Mereka mengangkatnya berdiri dengan paksa namun tanpa kekerasan. Mohon maaf, Pak, mari kami antar keluar. Bram meronta-ronta. Jangan sentuh aku. Arini, tolong, Arini. Petugas ketiga mendekati Ibu Ratih. Wanita tua itu mencoba melawan. Memukul-mukul dada petugas itu dengan tangannya yang keriput. Lepaskan aku. Ini rumah anakku. Kalian tidak punya hak. Pemandangan itu begitu menyedihkan sekaligus memuakkan. Mereka diseret, secara harfiah, melewati ruang keluarga yang megah, melewati lantai marmer yang berkilauan, menuju pintu keluar dari surga mereka. Aku mengikuti di belakang mereka. Saat di ambang pintu, aku memberikan kata-kata terakhirku. Aku menatap Ibu Ratih yang masih meracau. Ibu berhenti menjadi ibuku saat ibu menjadi saksi pernikahan siri suamiku. Ibu tidak punya tempat lagi di sini. Lalu aku menatap Bram yang menangis terseduh-seduh. Dan kamu, Mas, cintamu itu murah sekali. Harganya hanya sebatas fasilitas yang bisa kuberikan. Sekarang semua itu sudah kucabut. Maka tidak ada lagi yang tersisa. Selamat menikmati hidup barumu. Belajarlah untuk berdiri di atas kakimu sendiri. Pintu depanku buka lebar-lebar. Mereka didorong keluar ke teras. Para petugas keamanan meletakkan koper dan kardus-kardus mereka di samping mereka. Setelah itu, para petugas kembali masuk dan berdiri di sampingku. Di hadapan mereka, aku membanting pintu kayu jati yang berat itu hingga menimbulkan suara yang menggema. Aku menguncinya dari dalam. Tidak cukup. Aku juga memasang gerendel pengaman tambahan. Aku berjalan ke jendela di samping pintu, menyingkap tirainya sedikit. Di luar, di bawah cahaya lampu teras yang temaram, aku melihat pemandangan terakhir mereka. Bram terduduk lemas di atas kopernya. Wajahnya terbenam di telapak tangannya. Ibu Ratih berdiri kaku, menatap nanar ke arah pintu yang tertutup rapat, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Seketika itu, seolah langit pun ikut berduka atau mungkin merayakan. Gerimis mulai turun, membasahi mereka berdua yang terdiam tanpa payung. Mereka kini benar-benar terusir. Tidak ada mobil mewah, tidak ada sopir, tidak ada uang, tidak ada tempat tinggal. Mereka hanya punya beberapa koper pakaian dan satu sama lain. Dua parasit yang telah kehilangan inangnya. Aku menutup tirai. Aku tidak merasakan kemenangan. Aku tidak merasakan kebahagiaan. Yang kurasakan hanyalah kelegaan. Sebuah kelegaan yang luar biasa. Seolah beban bertonton telah diangkat dari pundakku. Rumahku akhirnya bersih. Istanaku telah steril dari para pengkhianat. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa bernapas dengan lega. Badai di dalam hatiku telah usai, dan kini aku harus membersihkan sisa-sisa kehancurannya.
Malam pengusiran itu, hujan turun tanpa ampun. Seolah langit ikut menangisiku, atau mungkin menertawakan dua manusia malang yang berdiri di luar gerbang istanaku. Bram dan Ibu Ratih basah kuyup, meringkuk di bawah atap pos satpam yang sempit, dikelilingi oleh koper dan kardus yang menandai akhir dari kehidupan nyaman mereka. Mobil taksi yang lewat satu persatunggan berhenti. Mungkin curiga melihat penampilan mereka yang kacau balau di kawasan elit pada malam hari. Setelah hampir 1 jam kedinginan, sebuah taksi akhirnya berhenti. Dengan susah payah, mereka memasukkan barang-barang mereka ke dalam bagasi. "Mau kemana, Pak, Bu?" tanya sopir taksi. Bram terdiam sejenak. "Kemana?" Satu-satunya tempat yang terlintas di benaknya adalah tempat perlindungan barunya, istana mininya, yaitu tempat tinggal Luna. Dengan suara pelan dan penuh rasa malu, ia menyebutkan alamat sebuah apartemen di kawasan Jakarta Selatan. Kawasan yang lumayan bagus, tapi tentu saja tidak sebanding dengan istana yang baru saja mereka tinggalkan. Perjalanan itu terasa begitu sunyi dan menyesakkan. Ibu Ratih tidak berhenti mengomel pelan, menyalahkan Luna, menyalahkan takdir, dan tentu saja menyalahkanku. Bram hanya diam, menatap kosong keluar jendela. Tetesan hujan yang meluncur di kaca mobil seolah mencerminkan dunianya yang sedang longsor. Ia adalah seorang raja yang baru saja digulingkan dari tahtanya, dan kini harus mengungsi ke sebuah desa kecil dengan harapan masih ada yang mau menerimanya. Saat tiba di lobi apartemen Luna, penampilan mereka yang basah dan membawa banyak barang langsung menarik perhatian petugas keamanan dan beberapa penghuni. Tatapan-tatapan itu terasa seperti ribuan jarum yang menusuk harga diri mereka yang sudah compang-camping. Luna terkejut bukan main saat membuka pintu unitnya. Di hadapannya berdiri Bram, kekasih kaya rayanya, dalam keadaan mengenaskan. Basah, kuyu, dan di belakangnya berdiri ibunya yang menatap sinis ke sekeliling, plus tumpukan koper. "Mas Bram? Ibu? Ada apa ini?" tanya Luna. Wajahnya menunjukkan campuran antara kaget dan tidak senang. "Luna, tolong, kami diusir oleh Arini," kata Bram dengan suara parau. Reaksi pertama Luna bukanlah simpati, melainkan kepanikan. "Diusir? Bagaimana bisa? Semua hartanya kan? Semuanya atas nama dia. Luna, rumah, mobil, semuanya. Aku tidak punya apa-apa lagi," potong Bram. Menelan ludah yang terasa pahit, wajah Luna langsung berubah. Senyum manis yang biasa ia berikan pada Bram lenyap, digantikan oleh kekecewaan yang tak bisa disembunyikan. Ia melirik Ibu Ratih, lalu ke koper-koper mereka. Ia jatuh cinta pada seorang direktur kaya raya, bukan pada seorang gelandangan bersama ibunya. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Dengan berat hati, ia membiarkan mereka masuk. Unit apartemen Luna adalah tipe 2 kamar tidur. Cukup luas untuknya sendiri, tapi terasa begitu sempit dan pengap bagi Bram dan Ibu Ratih yang terbiasa dengan rumah seluas ribuan meter persegi. Mereka harus meletakkan koper-koper mereka di ruang tamu, membuat ruangan itu semakin sesak. Malam itu adalah awal dari neraka baru mereka. Neraka yang mereka ciptakan sendiri. Hari-hari pertama, suasana terasa sangat canggung. Bram mencoba bersikap seolah semuanya akan baik-baik saja. Ia berjanji pada Luna bahwa ia akan segera mencari pekerjaan baru dan mereka akan hidup lebih baik dari sebelumnya. Luna, meskipun ragu, mencoba untuk percaya. Namun kehadiran Ibu Ratih adalah masalah utamanya. Ibu Ratih tidak bisa menerima kenyataan. Beliau masih membawa mentalitas seorang nyonya besar ke dalam apartemen sempit itu. Beliau mengkritik segalanya. "Luna, kok apartemenmu ini panas sekali, ya? AC-nya tidak terasa," keluhnya di hari pertama. Padahal AC sudah disetel di suhu terdingin. "Luna, sarapan kok hanya nasi goreng? Di rumah Arini dulu, setiap pagi ada roti gandum, sereal impor, jus buah segar." "Luna, air di kamar mandi ini kecil sekali. Dan kenapa tidak ada air hangat?" Setiap keluhan itu seperti percikan bensin yang disiramkan ke api kekesalan Luna yang mulai menyala. Luna bukanlah Arini. Ia tidak punya kesabaran atau sumber daya untuk melayani ratu tua yang tidak tahu berterima kasih itu.
Ia membalas dengan sindiran-sindiran tajam. Maaf ya, Bu. Di sini memang begini. Kalau mau yang lebih nyaman, Ibu bisa sewa hotel bintang 5. Jawab Luna suatu kali. Pertengkaran-pertengkaran kecil mulai meletus setiap hari. Bram, yang diharapkan bisa menjadi penengah, ternyata tidak berdaya. Ia terjebak di antara ibu yang membesarkannya dan kekasih yang kini menjadi satu-satunya harapannya. Ia tidak bisa membentak ibunya, tapi ia juga takut kehilangan Luna. Akibatnya, ia hanya diam dan membiarkan kedua wanita itu saling serang, yang justru membuat keduanya semakin membencinya. Masalah terbesar, tentu saja, adalah uang. Uang simpanan Luna yang tadinya ia gunakan untuk bersenang-senang, kini harus digunakan untuk menanggung hidup 3 orang. Gaya hidup Bram dan Ibu Ratih sangat sulit diubah. Mereka masih terbiasa memesan makanan dari restoran mahal, membeli barang-barang yang tidak perlu. Mas, ini tagihan kartu kreditku bulan ini bengkak sekali. Keluh Luna suatu malam sambil menunjukkan laporan di ponselnya. Ini ibu kemarin beli krim wajah harganya 2 juta. Buat apa sih? Dia sudah biasa pakai itu. Luna, kulitnya sensitif. Jawab Bram dengan lemah. Sensitif? Yang harusnya sensitif itu aku. Mas, aku yang kerja. Aku yang bayar semuanya. Kamu kapan dapat kerja? Janjimu mana? Sembur Luna. Bram tertunduk. Setiap hari ia berpura-pura pergi, mencari kerja. Ia mengirim puluhan lamaran online, tapi tidak ada satupun yang memanggil. Ia menyadari kenyataan pahit bahwa gelar direktur yang ia sandang selama ini hanyalah gelar kosong. Ia tidak punya keahlian nyata, tidak punya pengalaman teknis. Ia hanya pandai bersosialisasi dan menghabiskan uang. Beberapa teman lama yang ia hubungi untuk meminta bantuan, kini satu persatu menghindarinya setelah tahu ia sudah tidak punya apa-apa. Keadaan semakin memburuk. Apartemen yang tadinya menjadi tempat pelarian cinta mereka, kini berubah menjadi medan perang. Tidak ada lagi kata-kata manis atau pelukan hangat. Yang ada hanyalah teriakan, tuduhan, dan tangisan. Ibu Ratih semakin sering mengurung diri di kamar, sementara Bram lebih banyak menghabiskan waktu di luar, di warung kopi murah, hanya untuk menghindari suasana rumah yang menyesakan. Suatu sore, pertengkaran hebat yang tak terhindarkan akhirnya terjadi. Pemicunya sepele. Ibu Ratih, tanpa bertanya, menggunakan parfum mahal milik Luna hingga hampir habis. Bagi Luna, itu adalah batas kesabarannya. Ibu, bisa nggak sih kalau mau pakai barang orang itu izin dulu? Ini parfum mahal. Teriak Luna begitu ia menyadari botol parfum kesayangannya menjadi ringan. Cuma parfum saja kamu ribut. Dasar perempuan perhitungan. Pantas saja Arini bisa lebih kaya dari kamu. Karena dia tidak pelit. Balas Ibu Ratih, memukul titik paling sensitif Luna. Oh, jadi sekarang ibu banding-bandingin aku sama Arini. Kalau Arini begitu baik, kenapa ibu dukung anak ibu selingkuh sama aku? Ibu itu munafik. Jaga mulutmu. Luna, kamu itu cuma perempuan murahan perebut suami orang. Bram yang baru pulang langsung mencoba melerai. Sudah, jangan bertengkar. Diam kamu, Mas, bentak Luna. Kini amarahnya beralih pada Bram. Aku sudah tidak tahan lagi. Aku capek menanggung hidup kalian berdua. Parasit. Kata, parasit, itu. Kata yang sama yang pernah aku ucapkan. Kini diucapkan oleh wanita yang ia bela. Wajah Bram pucat pasi. Luna menunjuk ke arah pintu. Aku mau, besok pagi, kalian berdua sudah pergi dari sini. Aku tidak mau lihat wajah kalian lagi di apartemenku. Pergi. Itulah akhir dari pelarian mereka. Surga kedua yang mereka harapkan ternyata hanyalah sebuah hal tebus yang kumuh. Mereka kembali diusir. Kali ini oleh wanita yang menjadi penyebab kehancuran hidup mereka. Malam itu, mereka bertiga tidur dalam keheningan yang paling mematikan. Bram tahu, besok pagi, ia dan ibunya akan benar-benar menjadi gelandangan. Tidak ada lagi tempat untuk dituju. Kehidupan di jalanan yang sesungguhnya baru akan dimulai.
Diusir untuk kedua kalinya dalam waktu kurang dari sebulan terasa jauh lebih menyakitkan. Jika pengusiran pertama terasa seperti jatuh dari puncak gunung, yang kedua ini terasa seperti didorong masuk ke dalam jurang tanpa dasar. Bram dan Ibu Ratih mengemasi kembali koper dan kardus mereka dari apartemen Luna dalam diam. Tidak ada drama, tidak ada teriakan. Yang ada hanyalah kehampaan dan rasa malu yang luar biasa. Luna bahkan tidak mengucapkan selamat tinggal. Ia hanya menatap mereka dari ambang pintu dengan tatapan dingin, lalu menutup pintu keras-keras begitu mereka melangkah keluar. Mereka kini benar-benar terdampar. Dengan sisa uang yang diberikan Luna dengan setengah hati, mereka menyewa sebuah kamar kos sempit di daerah padat penduduk di pinggiran Jakarta. Kata, kamar, mungkin terlalu mewah. Tempat itu lebih mirip sebuah kotak beton berukuran 3 kali 4 meter. Dengan satu kasur tipis di lantai, satu lemari plastik reot, dan satu kipas angin berdebu yang berputar lamban. Kamar mandinya berada di luar, harus berbagi dengan 10 penghuni kos lainnya, dan aromanya jangan ditanya. Bagi Ibu Ratih, tempat itu adalah neraka dunia. Beliau yang terbiasa tidur di atas spray sutra dan dilayani oleh asisten rumah tangga, kini harus tidur di atas kasur kapuk yang apek dan mendengar suara tikus berlarian di atap setiap malam. Beliau tidak mau makan makanan warteg yang dibeli Bram, mengeluh sakit perut. Beliau juga tidak mau menggunakan kamar mandi umum yang kotor. Dalam beberapa hari, beliau jatuh sakit. Bukan sakit yang parah, tapi cukup untuk membuatnya hanya bisa terbaring lemas di kasur, mengeluh dan merintih sepanjang hari. Bram berada di titik terendah dalam hidupnya. Ia harus merawat ibunya yang sakit, sekaligus memutar otak untuk mencari uang. Ia menelan harga dirinya dalam-dalam dan mulai menghubungi kerabat-kerabat jauhnya. Bibinya dari pihak ayah, yang tinggal di sebuah rumah sederhana di Bekasi, bersedia menampung mereka untuk sementara. Dengan sisa uang terakhir, mereka pindah ke rumah bibinya. Awalnya, sang bibi menyambut mereka dengan iba. Namun, sifat asli Ibu Ratih kembali muncul. Beliau mengkritik masakan bibinya, mengeluh rumahnya panas, dan terus-menerus bercerita tentang kemewahan hidupnya dulu bersamaku, seolah-olah sedang menyindir kondisi ekonomi kerabatnya yang pas-pasan. Tidak sampai seminggu, bibinya dengan sopan meminta mereka untuk pergi. Maaf, Ratih, rumahku ini sempit. Anak-anakku mau datang dari kampung, tidak ada kamar lagi untuk kalian. Katanya, sebuah alasan yang jelas dibuat-buat. Mereka kembali ke jalanan. Kali ini, mereka bahkan tidak punya uang untuk menyewa kamar kos. Bram mencoba menghubungi teman-teman golfnya. Teman-teman yang dulu selalu menepuk pundaknya, memujinya, dan menikmati traktiran darinya. Kini, saat ia menelepon untuk meminjam uang, respons mereka seragam. Ada yang pura-pura sibuk, ada yang tidak mengangkat teleponnya sama sekali, dan ada satu yang dengan jujur berkata, "Maaf, Bram, kita berteman di lapangan golf, bukan di bank." Mereka benar-benar habis. Malam itu, mereka terpaksa tidur di sebuah emperan toko yang sudah tutup. Ibu Ratih menangis tanpa henti, memeluk tas tangannya yang sudah kusam. Bram hanya bisa duduk di sampingnya, menatap kosong ke jalanan yang ramai. Ia melihat mobil-mobil mewah berlalu lalang. Mobil yang dulu salah satunya adalah miliknya. Ia melihat keluarga-keluarga tertawa di dalam restoran. Ia melihat dunia yang dulu menjadi miliknya, kini terasa begitu jauh, seolah berada di planet lain. Untuk bertahan hidup, Bram terpaksa melakukan pekerjaan apapun yang bisa ia dapatkan. Ia menjadi kuli bangunan di sebuah proyek, mengangkat semen dan batu bata di bawah terik matahari. Kulitnya yang dulu terawat kini menghitam dan melepuh. Tangannya yang dulu hanya biasa memegang stik golf, kini kapalan dan kasar. Upahnya hanya cukup untuk membeli nasi bungkus untuknya dan ibunya. Penyesalan adalah tamu yang datang terlambat. Ia datang di saat semuanya sudah hancur. Di saat mereka makan nasi bungkus di tepi jalan. Di saat mereka harus menumpang mandi di toilet umum pom bensin. Di saat mereka kedinginan di malam hari. Penyesalan itu datang menghantui Bram. Ia teringat semua kebaikanku. Ia teringat senyumku, perhatianku, semua kemewahan yang kuberikan dengan tulus. Ia sadar,
Ia telah menukar berlian dengan sebuah batu kerikil yang kini telah hilang entah kemana. Kabar tentang kondisi mereka akhirnya sampai ke telingaku. Bukan dari mereka langsung, tentu saja, melainkan dari Embok Inah. Salah satu keponakan jauh Embok Inah ternyata tinggal di dekat tempat Bram bekerja sebagai kuli. Ia mengenali Bram dan menceritakannya pada Embok Inah. Dengan ragu-ragu, Embok Inah memberanikan diri untuk menyampaikannya padaku. "Non, ada kabar soal Pak Bram dan Ibu," katanya pelan saat aku sedang bersantai di taman belakang rumahku. Aku meletakkan cangkir tehku. "Kabar apa, Embok?" Embok Inah menceritakan semuanya. Tentang mereka yang kini hidup menggelandang, tentang Bram yang menjadi kuli, tentang Ibu Ratih yang sakit-sakitan. Jujur, ada sedikit rasa ngilu di hatiku saat mendengarnya. Sekejam apapun perlakuan mereka, Bram pernah menjadi pria yang kucintai. Dan Ibu Ratih, bagaimanapun juga, adalah seorang wanita tua. Sekelebat, muncul bayangan diriku yang mengendarai mobil, mencari mereka, lalu memberikan mereka sejumlah uang dan menyewakan tempat tinggal yang layak. Sebuah bisikan nurani yang wajar. Namun, bayangan itu segera kutepis. Aku teringat kembali pada rasa sakit yang mereka torehkan. Aku teringat pada foto pernikahan siri itu, pada senyum kemenangan Ibu Ratih. Aku teringat pada semua kebohongannya. Menolong mereka sekarang, berarti aku membenarkan tindakan mereka. Berarti aku menganggap remeh rasa sakit dan harga diriku sendiri. Aku menatap Embok Inah dengan tatapan yang tenang. "Terima kasih informasinya, Embok, tapi biarkan saja." Embok Inah tampak bingung. "Maksud Non?" "Mereka orang dewasa, Embok. Mereka memilih jalan hidup mereka sendiri saat mereka memutuskan untuk mengkhianati saya. Sekarang, mereka hanya sedang menuai apa yang telah mereka tanam. Ini bukan urusan saya lagi. Sama sekali. Keputusanku sudah final. Aku tidak merasa bahagia mendengar penderitaan mereka. Aku tidak bersorak gembira, tapi aku juga tidak akan merasa bersalah. Aku hanya merasa netral. Mereka adalah bab yang sudah kututup rapat-rapat dalam buku hidupku." Malam itu, aku duduk sendirian di ruang keluarga yang terasa begitu luas dan damai. Aku menyalakan musik klasik yang menenangkan. Tidak ada lagi ketegangan, tidak ada lagi kebohongan di rumah ini. Hanya ada ketenangan. Aku memikirkan mereka sejenak, bukan dengan amarah, bukan dengan iba. Aku memikirkan mereka sebagai sebuah pelajaran. Pelajaran paling mahal yang pernah kubayar. Pelajaran bahwa surga tidak bisa dibeli untuk orang yang salah, karena mereka akan selalu menemukan cara untuk mengubahnya menjadi neraka. Penyesalan mereka mungkin terjadi di bawah jembatan atau di emperan toko. Tapi kedamaianku, kini kutemukan kembali di dalam istanaku sendiri. Istana yang telah kubersihkan dari semua parasit. Dan aku tidak akan pernah membiarkan siapapun mengotorinya lagi. Beberapa bulan berlalu sejak aku membersihkan rumahku dari para parasit. Hidupku perlahan kembali normal, atau lebih tepatnya, menemukan sebuah normalitas yang baru, yang lebih tenang, lebih damai. Bisnisku menyita sebagian besar waktuku, dan aku bersyukur untuk itu. Kesibukan menjadi terapiku. Aku tidak punya waktu untuk meratapi masa lalu. Sesekali, bayangan Bram dan Ibu Ratih melintas di benakku, tapi aku selalu berhasil menepisnya. Mereka bukan lagi bagian dari duniaku. Aku menganggap mereka telah lenyap, hilang di telan bumi. Namun, masa lalu memiliki caranya sendiri untuk kembali mengetuk pintu, bahkan ketika kita sudah mengganti semua kuncinya. Suatu siang yang sibuk, saat aku sedang memimpin rapat penting dengan investor dari Jepang, interkom di mejaku berbunyi. "Sekretarisku, Dina," terdengar ragu-ragu. "Maaf mengganggu, Bu Arini. Ada seseorang yang memaksa ingin bertemu dengan Ibu. Katanya ini urusan hidup dan mati." Aku mengerutkan kening. "Siapa?" "Saya sedang rapat." Dia bilang, "Namanya Bramantio, Bu. Bersama seorang ibu-ibu tua." Jantungku seolah berhenti berdetak selama sepersekian detik. Nama itu, nama yang sudah berbulan-bulan tidak kudengar, kini muncul kembali seperti hantu.
Rapat yang tadinya begitu penting, tiba-tiba terasa kabur. Semua angka dan grafik di layar proyektor kehilangan maknanya. Suruh mereka pergi. Dina, saya tidak punya waktu, jawabku tegas, berusaha mengendalikan getaran dalam suaraku. Sudah saya coba, Bu, tapi mereka menolak pergi. Mereka duduk di lantai lobi dan katanya tidak akan beranjak sebelum bertemu ibu. Satpam sedikit kewalahan karena ibu itu menangis-nangis dan menarik perhatian banyak orang. Aku memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam. Mereka nekat. Mereka datang ke singgasanaku, ke pusat kekuasaanku, untuk membuat keributan. Mempermalukanku di depan karyawan dan mitra bisnisku. Aku punya dua pilihan, memanggil keamanan untuk menyeret mereka keluar dengan paksa, yang akan menimbulkan keributan lebih besar, atau menghadapi mereka sekali dan untuk selamanya. Aku memilih yang kedua. Aku butuh penutupan. Aku butuh mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa pintu hatiku sudah tertutup rapat, digembok, dan kuncinya sudah kubuang ke dasar samudra. Baik, Dina, kataku setelah rapat selesai, bawa mereka ke ruang rapat nomor 5. Jangan biarkan mereka berkeliaran. Siapkan 2 botol air mineral. Itu saja. Ruang rapat nomor 5 adalah ruangan terkecil dan paling impersonal di kantorku. Dindingnya putih polos. Hanya ada 1 meja panjang dan beberapa kursi. Tidak ada sentuhan pribadiku di sana. Tempat yang sempurna untuk sebuah pertemuan yang dingin dan final. Aku berjalan ke sana dengan langkah yang mantap. Setiap langkah adalah penegasan bahwa aku yang mengendalikan situasi ini. Saat aku membuka pintu, pemandangan di hadapanku membuatku nyaris terkesiap. Di sana, duduk 2 sosok yang hampir tidak kukenali. Pria kurus dengan kulit legam terbakar matahari, rambut acak-acakan, dan pakaian lusuh itu adalah Bram. Mata yang dulu selalu berbinar jenaka kini cekung dan penuh keputusasaan. Di sampingnya, seorang wanita tua yang ringkih, membungkuk, dengan wajah penuh kerutan penderitaan. Itu adalah Ibu Ratih. Beliau tampak 10 tahun lebih tua dari terakhir kali aku melihatnya. Mereka bukan lagi pangeran dan ratu yang angkuh. Mereka adalah 2 pengemis yang tersesat di dalam istana. Melihatku masuk, mereka berdua serempak berdiri. Lalu tanpa kusangka, mereka menjatuhkan diri, bersujud di lantai di hadapanku. Arini, tolong maafkan kami. Isak Bram, suaranya pecah. Ia mencoba meraih kakiku. Tapi aku melangkah mundur. Berdiri, kataku. Suaraku terdengar asing, bahkan untuk diriku sendiri. Dingin, tajam, tanpa emosi. Saya tidak suka lantai kantor saya kotor. Perkataanku yang kejam membuat mereka tertegun. Dengan gemetar, mereka bangkit dan kembali duduk di kursi. Ada perlu apa kalian datang ke sini? Tanyaku sambil tetap berdiri, menjaga jarak, menunjukkan posisi kekuasaanku. Bram menelan ludah, mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Arini, aku tahu aku tidak pantas dimaafkan. Aku adalah manusia paling bodoh, paling tidak tahu berterima kasih di dunia ini. Aku sudah menyia-nyiakan wanita terbaik demi nafsu sesaat. Ia mulai menangis lagi. Air matanya mengalir deras membasahi pipinya yang dekil. Setiap hari, setiap malam, aku menyesal. Arini, aku tidak bisa tidur. Aku selalu teringat kamu. Aku sadar, hanya kamu satu-satunya wanita yang benar-benar aku cintai. Luna sudah meninggalkanku. Semua teman-temanku menjauh. Aku tidak punya apa-apa lagi. Ia menatapku dengan tatapan memelas yang dulu selalu berhasil meluluhkanku. Aku kesini bukan untuk memintamu kembali padaku. Arini, aku tahu itu tidak mungkin. Aku hanya ingin minta pertolonganmu. Demi Tuhan, Arini, kami sudah tidak makan dari kemarin. Ibu sakit-sakitan. Kami tidur di jalanan. Tolonglah kami, sedikit saja, untuk menyambung hidup. Setelah Bram selesai, Ibu Ratih menyambung dengan suara yang lebih parau dan lemah. Ia tidak lagi menantang. Kesombongannya telah luntur oleh kerasnya kehidupan. Maafkan Ibu, Nak Arini. Ibu mengaku salah.
Ibu dibutakan oleh keserakahan. Ibu sudah menerima karmanya. Tolong, nak, tolonglah anak ibu satu-satunya ini. Jangan pedulikan ibu, tapi kasihanilah Bram. Dia sudah menderita. Permohonan mereka, tangisan mereka, penampilan mereka yang menyedihkan. Semua itu adalah sebuah serangan psikologis yang dirancang untuk membangkitkan belas kasihanku. Dan sejujurnya, untuk sesaat, itu hampir berhasil. Ada bagian kecil dari diriku yang lama, Arini yang yang merasa iba, yang ingin mengulurkan tangan dan mengakhiri penderitaan mereka. Tapi kemudian, aku teringat rasa sakitnya dikhianati. Aku teringat senyum mereka di foto pernikahan siri. Aku teringat kata-kata Ibu Ratih yang menyalahkanku atas segalanya. Rasa iba itu lenyap, digantikan oleh kejernihan yang dingin. Ini bukan lagi tentang mereka. Ini tentang aku, tentang harga diriku. Aku duduk di kursi di ujung meja, menatap mereka lurus-lurus. Aku sudah mendengar semuanya, kataku dengan tenang, dan aku melihat penderitaan kalian. Aku tidak buta. Harapan sekilas menyala di mata mereka. Tapi, lanjutku, apakah kalian pernah berpikir, dari mana penderitaan itu berasal? Penderitaan itu bukan datang dariku. Penderitaan itu adalah hasil dari pilihan-pilihan yang kalian buat sendiri. Kalian yang memilih untuk berkhianat. Kalian yang memilih untuk menipuku. Kalian yang memilih untuk serakah. Aku menatap Bram. Kamu bilang kamu mencintaiku? Aneh sekali. Cintamu baru kau sadari setelah kau kehilangan segalanya dariku. Saat kau masih menikmati semua fasilitas dariku, cintamu kau berikan pada wanita lain. Jadi, jangan bicara tentang cinta padaku, Bram. Kamu tidak tahu artinya. Lalu aku menatap Ibu Ratih. Dan ibu baru memanggilku. Nak, lagi saat ibu butuh pertolongan. Dulu, saat ibu menjadi saksi kebahagiaan anakmu dengan wanita lain, apakah ibu masih menganggapku anak? Saat itu, aku hanyalah mesin ATM berjalan bagi kalian. Mereka terdiam, tak bisa membantah. Kalian datang ke sini meminta pertolongan. Apa yang kalian harapkan? Aku akan menerima kalian kembali, memberikan kalian rumah, mobil, dan uang seperti dulu, agar kalian bisa mengulanginya lagi suatu saat nanti. Aku tertawa kecil, tawa tanpa kegembiraan. Maaf, aku mungkin pernah bodoh, tapi aku tidak bodoh dua kali. Aku berdiri. Pertemuan ini selesai. Arini, jangan, jerit Bram. Ia kembali mencoba untuk bangkit dan mendekatiku. Duduk, perintahku dengan suara yang lebih keras. Dan ia langsung terduduk kembali. Kaget, aku berjalan ke arah pintu, membukanya sedikit dan berbicara pada Dina. Dina, tolong ambilkan uang tunai dari brankas kecilku. 5 juta rupiah. Dan tolong pesankan ambulans dari klinik terdekat untuk mengantar ibu ini ke rumah sakit umum daerah untuk pemeriksaan. Biayanya masukkan ke tagihan perusahaan. Aku kembali menatap mereka. Wajah mereka menunjukkan kebingungan. Ini, kataku saat Dina menyerahkan amplop tebal berisi uang. Aku meletakkannya di atas meja, jauh dari jangkauan mereka. Uang ini, dan biaya pengobatan untuk ibu, bukanlah tanda aku memaafkan kalian. Sama sekali bukan. Ini adalah pesangon. Ini adalah uang tutup mulut. Agar kalian tidak perlu lagi datang ke sini, membuat keributan, dan mengganggu hidupku. Setelah ambulans datang dan membawa ibu, ambil uang ini, dan pergilah dari kota ini. Mulailah hidup baru di tempat lain. Jangan pernah, sekali lagi, menunjukkan wajah kalian di hadapanku. Anggap ini adalah kebaikan terakhirku, bukan untuk kalian, tapi untuk diriku sendiri, agar aku bisa tidur nyenyak. Tahu bahwa aku tidak membiarkan seorang wanita tua mati di jalanan. Setelah ini, urusan kita benar-benar selesai. Kita adalah orang asing, selamanya. Tanpa menunggu jawaban mereka, aku berbalik dan berjalan keluar dari ruang rapat itu, tidak pernah menoleh ke belakang. Aku mendengar isak tangis Bram yang semakin keras di belakangku.
Tapi aku terus berjalan. Langkahku terasa ringan. Bukan karena aku bahagia telah menyakiti mereka, tapi karena aku tahu, aku baru saja memotong benang terakhir yang mengikatku pada masa lalu yang kelam. Aku bebas. Benar-benar bebas. 6 bulan telah berlalu sejak hari di mana aku memberikan pesangon terakhirku pada Bram dan ibunya. Sejak hari itu, aku tidak pernah lagi mendengar kabar tentang mereka, dan sejujurnya, aku tidak pernah mencoba mencari tahu. Mereka telah menjadi hantu dari masa lalu, sebuah cerita pengantar tidur yang buruk yang kini sudah terlupakan. Hidupku, di sisi lain, terasa seperti baru saja dimulai. Hal pertama yang kulakukan setelah pertemuan terakhir itu adalah merombak total rumahku. Aku menyewa desainer interior terbaik dan memberinya satu instruksi. Hapus semua jejak mereka. Kamar tidur utama yang dulu kutinggali bersama Bram, kini berubah menjadi perpustakaan pribadi dan ruang meditasiku. Dindingnya dicat dengan warna biru malam yang menenangkan, dipenuhi rak-rak buku yang menjulang tinggi dan sebuah jendela besar yang menghadap langsung ke taman. Di sanalah aku menemukan kedamaianku setiap pagi. Semua barang yang pernah mengingatkanku pada mereka, kusingkirkan. Foto-foto pernikahan kami kubakar habis di halaman belakang hingga menjadi abu. Hadiah-hadiah mahal yang pernah kuberikan padanya, yang ia tinggalkan, kusumbangkan ke panti sosial. Aku ingin rumah ini menjadi cerminan diriku yang baru, mandiri, tenang, dan utuh. Istana ini bukan lagi sangkar emas untuk 2 orang, melainkan sebuah kuil untuk diriku sendiri. Perubahan itu tidak hanya terjadi secara fisik pada rumahku, tapi juga pada diriku. Aku mulai mendedikasikan akhir pekan untuk diriku sendiri. Aku mendaftar di kelas melukis, sesuatu yang sudah lama ingin kulakukan tapi selalu tertunda. Kanvas putih dan cat warna-warni menjadi caraku mengekspresikan emosi yang tidak terucap. Aku juga mulai rutin melakukan yoga setiap pagi. Gerakan-gerakan yang lembut namun kuat itu tidak hanya menyehatkan tubuhku, tapi juga menjernihkan pikiranku. Aku merasa lebih terhubung dengan diriku sendiri. Secara profesional, aku berada di puncak permainanku. Energi yang dulu habis terkuras untuk mengurusi drama rumah tangga, kini sepenuhnya tercurah untuk bisnis. Perusahaanku meluncurkan 2 proyek besar yang sukses luar biasa. Aku memimpin timku dengan visi yang lebih jelas dan kepercayaan diri yang lebih besar. Orang-orang di sekitarku mengatakan aku terlihat berbeda, lebih bersinar, lebih berwibawa. Senyumku tidak lagi dipaksakan, dan tawaku kini datang dari hati. Aku juga mulai membuka diri untuk kehidupan sosial. Aku menghubungi teman-teman lama yang sempat kujauhi karena terlalu sibuk dengan pernikahanku. Kami makan malam bersama, bergosip, tertawa terbahak-bahak mengenang masa lalu. Mereka adalah saksi perubahanku. Kamu terlihat sangat bahagia sekarang, Rin, kata sahabatku, Diana, suatu malam saat kami sedang menikmati segelas anggur. Jauh lebih bahagia daripada saat kamu masih bersamanya. Aku tersenyum, karena dulu, aku menggantungkan kebahagiaanku pada orang lain. Sekarang, aku belajar untuk menemukannya di dalam diriku sendiri. Tentu saja, ada hari-hari di mana rasa sepi itu datang. Di malam hari, di rumah yang besar ini, kadang aku merindukan kehadiran seseorang. Tapi aku tidak lagi takut pada kesepian. Aku belajar untuk merangkulnya, menjadikannya temanku. Aku sadar, lebih baik sendiri dalam kedamaian daripada berdua dalam kebohongan. Aku belum berpikir untuk mencari pasangan baru. Hatiku masih dalam proses penyembuhan total. Tapi aku tidak menutup kemungkinan. Aku percaya, suatu hari nanti, jika memang ditakdirkan, akan datang seseorang yang akan mencintaiku apa adanya. Bukan karena hartaku, bukan karena apa yang bisa kuberikan, tapi karena diriku sendiri. Dan jika hari itu tiba, aku akan siap menyambutnya dengan hati yang sudah utuh. Suatu sore, Bang Firman, pengacaraku, datang berkunjung untuk urusan pekerjaan. Di sela-sela obrolan, ia memberiku sebuah informasi. Ngomong-ngomong, Rin, aku dengar kabar soal mantan suamimu. Aku terdiam sejenak, tapi tidak ada lagi rasa sakit saat mendengar sebutan itu. Hanya rasa ingin tahu yang samar. Kabar apa?
Seorang kerabat jauhku kebetulan tinggal di kampung halaman mereka. Katanya, mereka berdua kembali ke sana setelah menerima uang darimu. Mereka membeli sepetak sawah kecil. Hidup sangat sederhana. Bram sekarang menjadi petani, dan ibunya sering terlihat membantunya di sawah. Mereka sangat jarang bersosialisasi. Sepertinya, mereka benar-benar memulai dari nol. Aku mengangguk pelan. Sebuah akhir yang tidak pernah kubayangkan untuk mereka. Dari direktur menjadi petani. Dari nyonya besar menjadi wanita desa. Aku tidak merasakan apa-apa. Tidak ada kepuasan. Tidak ada dendam. Cerita mereka sudah selesai. Mereka telah menemukan level kehidupan yang sesuai dengan usaha mereka sendiri. Aku berharap, semoga di sana mereka menemukan kedamaian. Atau setidaknya, belajar arti dari kerja keras yang sesungguhnya. Cerita ini kututup di suatu pagi yang cerah. Aku berdiri di balkon kamarku. Balkon yang sama tempat dulu aku pertama kali mendengar bisikan pengkhianatan itu. Tapi kini, udara terasa berbeda. Tidak ada lagi aura kebohongan yang menyesakkan. Yang ada hanyalah aroma bunga melati dari taman di bawah dan embun pagi yang segar. Di tanganku, ada secangkir kopi hangat. Aku menatap matahari terbit yang perlahan muncul dari ufuk timur. Cahayanya yang keemasan menyapu seluruh taman, mengubah tetesan embun di dedaunan menjadi permata yang berkilauan. Fajar baru telah tiba. Tidak hanya untuk hari ini, tapi juga untuk hidupku. Aku tidak lagi meratapi masa lalu atau mengkhawatirkan masa depan. Aku menikmati momen ini, saat ini, momen di mana aku merasa utuh, kuat, dan bebas. Aku adalah Arini. Bukan lagi istri seseorang. Bukan lagi menantu seseorang. Aku adalah seorang ratu yang telah merebut kembali kerajaannya. Dan di fajar yang baru ini, di bawah langit yang cerah, aku siap untuk menulis babak baru dalam hidupku. Sebuah babak yang ceritanya kutulis sendiri, dengan tinta kebahagiaan dan harga diri. Istanaku kini damai. Dan sang ratu akhirnya menemukan surganya yang sejati. Surga yang berasal dari dalam dirinya sendiri.